mandi hujan masuk ke rumah becek. Bisa begitu. Jadi emaknya ribet, mesti ngepel lagi. Iya, benar. Iya, benar. Jadi mah, belok masuk lo gitu ya. Bukan kosetin dulu kaki lo gitu ya. Bang, kenapa nek? Abang Aliando ya? Bang Opi bilang tadi, kuncinya berbakti sama orang tua. Itu kunci banget. Kalau kita udah bakti sama orang tua, kita udah hormat sama ibu, terutama ibu ya, kita hormat sama ibu, insya Allah apa yang kita tuju pasti Allah redho. Itu aja. Zaman Om dulu mainnya tergantung cuaca nggak sih Om? Iya dong. Ya kalau emang nggak tergantung cuaca repot. Emang kan Om dulu sama sekarang orang-orang juga. Emang Enggak, permainannya kan beda Om. Oh gitu. Jadi gini, kalau kita biasa, mungkin kalau anak sekarang kalau Bang Opi lihat itu paling jarang mandi hujan. Kalau orang tua dulu justru kalau hujan anaknya disuruh mandi. Ya, mandi hujan. Mandi hujan gitu kan? Karena kalau anak sekarang jangan mandi hujan, ntar pusing lo, sakit lo gitu kan. Tapi kalau anak orang dulu, Bang Opi masih kecil gitu 10 tahun dilepas sama babe suruh mandi hujan gitu. Jadi malah seneng rame-rame gitu. Sebetulnya orang sakit tuh bukan urusan mau hujan. Iya. Urusan nih anak kalau girang, anak kecil pasti sehat gitu. Kan Bang Opi kalau mau di hujan girang sama teman-teman tuh. Main prosotan, main apa seru. Mungkin ya kayaknya kalau zaman sekarang mandi hujan masuk ke rumah becek. Bisa begitu. Jadi emaknya ribet, mesti ngepel lagi. Iya, benar. Jadi mah, belok masuk lo gitu ya. Bukan kosetin dulu kaki lo gitu ya. Mending kaki lu cakep banget gitu. Orang tua dulunya begitu. Mulutnya enteng aja gitu ya. Tapi tetap kalaupun orang tua kita bilang gimana kita mesti ikut lah. Karena kan orang tua kita capek. Dia capek ngepel, dia capek ngape gitu. Malah kita lagi yang gangguin. Oh malah kita yang debel-debel ini ya. Menurut Om nih ya, bedanya anak remaja zaman dulu sama anak zaman sekarang tuh apa Om bedanya? Kalau zaman dulu itu dipanggil sama emak langsung dateng. Opi, ya emak, dateng. Kok anak sekarang enggak? Siapa namanya? Al, ya dulu mah, bentar mah, gitu ya. Tapi anak dulu kalau dipanggil langsung dateng. Kalau anak sekarang datengnya cepet kalau dipanggil sama handphone. Kalau handphone manggil ya tring, lari. Tapi kalau emaknya ngambil ntar dulu. WA aja, manggil, dateng, lihat. Gitu. Anak sekarang kalau dia lagi Legend aja, Mobile Legend ya. Legend namanya ya. Ntar dulu mak, iya nggak bisa di-pause kan? Dulu tanggungnya orang tanknya udah mau mati. Padahal nggak begitu. Mau bisa kayak kagak kayak pause ya. Kan dia main tembak-tembakan tuh. Bang Opi suka ngintip aja anak Bang Opi. Main apa sih? Dari jam 2 siang sampai jam 10 malam matanya ini aneh pakai kaos kaki. Iya ada. Kalau anak zaman dulu kan pakai kaos kaki. Ya kaki. Sekarang jempol pakai kaos kaki. Keren banget tuh jempol. Itu apaan sih? Kok jempol lu kayak kaos kaki? Ini katanya biar nggak pada biar nggak. Ntar masa depan ada sepatunya nih. Nah makanya gitu. Jadi boleh, tapi tetap kalau dipanggil orang tua tetap dulu panggil parahin lah orang tua kan. Iya kan keramat kita sama orang tua, bukan sama Mobile Legend. Iya. Mana ada surga di bawah telapak kaki Mobile Legend nggak ada. Surga di bawah telapak kaki Mobile Legend. Pengalaman pahit yang di dalam hidup Om ini sampai sekarang apa? Kalau Bang Opi terus terang orangnya ketawa-tawa aja ya. Yang pahit tetap aja Bang Opi mesem. Tinggal kasih gula gampang. Tinggal kasih gula gampang ya enggak? Jadi ini sebenarnya kita manusia nih hidup walaupun sepahit apapun manis aja udah. Udah manis aja, rileks aja udah. Mau ngapain? Tetap tersenyum ya? Tetap aja tersenyum, hadapi hidup ini dengan senyuman. Ya, iya. Susah tersenyum, senang pun jangan terlalu banyak tersenyum. Jadi biasa-biasa aja. Nanti kayak senyum dulu. Iya memang kalau kita ketawa sih pasti ya.
pahit sih ada pahit. Bang Opi juga kan, ini satu contoh aja. Bang Opi itu sebenarnya nggak datang-datang lawak, terus nggak datang-datang main TV kan. Iya. Bang Opi banyak perjalanan. Dulu Bang Opi di umur 20 tahun pernah jadi kuli bangunan. Tukang kuli bangunan tahu kan? Tukang ngaduk semen apa segala macam. Yang ngebantu ngaduknya pakai kumis. Sekarang kalau misalnya ngaduk semen pakai kumis, emang lu sangka kumis gua pacul? Ngaco aja, ngaduk pakai tangan. Bukan pakai kumis. Ah, itu kalau ngomong sama pelawak mesti begitu. Pelawak nggak boleh tersinggungan. Mau dibilang apa? Bang Opi justru kalau ada orang bilang ganteng, kesel. Orang bilang Bang Opi ganteng pasti fitnah. Fitnah. Bang Opi ganteng banget. Wah, fitnah tuh ibu. Bang Opi kayaknya jelek. Ah, terima kasih bu. Gitu. Berarti jujur tuh emak. Kalau kita dibilang ganteng, fitnah. Fitnah. Dulu waktu Bang Opi naik bis, nyetop bis, Bang Opi stop, berhenti. Naik, bangkunya kosong. Duduk. Dalam hati mudah-mudahan yang naik anak sekolahan nih, perempuan. Kan lumayan bisa diajak ngobrol ya, gitu. Dalam hati Bang Opi. Nggak lama mobil jalan ada yang nyetop, Bang Opi ngintip ke depan. Wah, nenek-nenek. Jangan nyetop, biarin deh, perempuan juga kan. Duduk di samping Bang Opi. Bang Opi, Nek, iya kata nenek. Jalan mobil, dicolek sama dia. Bang, kenapa Nek? Abang Aliando ya? Bang Opi bilang namanya nenek-nenek wajar dong. Iya. Apa matanya kurang awas kan? Opi bilang, saya bukan Aliando Nek, saya Bang Opi Kumis yang main di Masak Air gitu kan. Biar matang. Kata itu nenek, oh berarti kan ngerti. Dia bilang, oh nggak lama mobil jalan dia nyolek lagi. Sombong banget. Aliando kan? Kata dia nih. Dalam hati Bang Opi sekali lagi lo nanya Aliando, gua ngaku nih. Nah, enggak, saya bilang bukan Aliando, Opi Kumis mainnya di ini Masak Air. Oh iya kata dia. Dalam hati Bang Opi lo tanya sekali lagi Aliando, gua ngaku nih. Enggak lama mobil jalan dia nanya lagi. Kita kalau jadi bintang film nggak boleh sombong, kan saya suka nonton Aliando kan. Nah udah bismillah deh ngaku deh. Iya Nek. Oh iya kan, iya Nek, saya Aliando. Emang Aliando? Iya, kenapa Nek? Lah kok nggak mirip? Udah dibilang bukan gitu. Nenek-nenek kita mesti maklumin. Iya. Kan pernah Bang Opi lagi jalan di jalanan, pernah diginiin, dicerengin Bang Opi. Dicerengin, ditegasin. Ngapain Nek? Tuh itu kumis. Iya Nek, gue kirain hordeng. Nenek-nenek biarin aja udah. Iya Nek, nih hordeng warteg kok gitu aja. Dia ketawa yang udah bulukan ya. Tapi bener loh, hordeng warteg emang nggak ada yang bersih. Hordeng warteg kan kalau nggak kena asap, kalau nggak orang habis makan ngelap. Hordeng warteg ngelap, bulukan. Serbaguna lah. Iya, hordeng warteg bulukan ngelap. Apa sih Om yang bisa membuat Om sampai titik ini? Begini, oke, ini Bang Opi kasih tahu nih, semangat nih. Kita jangan pernah putus asa dalam mengejar sesuatu, ya nggak? Bang Opi kalau dibandingin ame Rano Karno gantengan mana? Pasti fitnah. Ini yang gue bilang fitnah yang begini nih. Itu siapa itu? Itu tadi itu siapa? Matanya muda-muda masa gue? Dia pasti fitnah nih, ya nggak? Orang yang udah terahum juga tahu gantengan Rano Karno. Ya. Cuman kan Bang Opi kalau berpikir gini, dengan muka kita yang biasa, ente sih enak ganteng-ganteng nih. Dengan muka kita yang biasa, kita mesti yakin. Jadi apapun yang kita bakal kejar, kita yakin suatu saat gue bakal ketemu jalan itu. Jadi kalau kita ngejar cita-cita jangan pernah kenal putus asa. Cuman kadang-kadang di jalanan suka ketemu tuh rintangan-rintangan. Bang Opi sering. Bang Opi sama bapak Bang Opi aja sama Babe bilang, Beh mau main film nih. Bang Opi ketawa. Mau ngapain? Main film. Penggilesan. Nggak ngaca lu. Bintang film ganteng-ganteng. Roy Marten ganteng, Rano Karno ganteng. Lu mau main film siapa yang mau tonton? Kalau kita dengerin frustasi, kita nggak bakal jadi. Cuman kita nggak ada urusan. Palingan yang nonton hordeng warteg. Jadi tahu nggak? Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
Jadi apapun kata orang, bismillah aja. Yang penting langkah kita baik. Itu yang penting. Jadi jangan pernah kenal putus asa. Ente baru umur 10 tahun, ente umur berapa ya? 11. Jangan, perjalanan masih panjang. Bismillah. Ini keren nih. Udah bisa jadi belajar host ya. Iya. Ntar berapa 5 tahun ke depan belum tentu. Pasti ente bisa main film apa main apa. Bang Opi cuma bagian doain. Tapi Bang Opi yakin dengan bakat-bakat ente nih. Suatu saat ente bakal bisa tuh. Apa mau ke sinetron. Coba deh. Bang Opi tuh kalau udah ngomong, ini umumnya nih. Kalau Bang Opi bilangin mau sama anak-anak kecil, insya Allah ente di tahun yang akan bisa. Itu pasti jadi kenyataan. Ente pasti bisa maju nanti. Yang penting, Bang Opi bilang tadi, kuncinya berbakti sama orang tua. Itu kunci. Kunci banget. Kalau kita udah bakti sama orang tua, kita udah hormat sama ibu, terutama ibu ya, kita hormat sama ibu, insya Allah apa yang kita tuju, pasti Allah redho. Itu aja. Amin. Amin, amin, amin.